Bayangkan sesetiap doa yang kamu panjatkan tidak hanya didengar oleh Tuhan, tapi juga disambut oleh alam semesta dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi ada satu rahasia yang kebanyakan orang tidak tahu. Doa yang keluar dari mulutmu tidak akan bekerja jika pikiranmu sendiri penuh dengan keraguan, ketakutan, dan kekurangan. Inilah sebabnya banyak orang merasa doanya tidak dijawab. Mereka berdoa dengan kata-kata yang indah, namun di dalam hatinya mereka belum percaya. Mereka berkata, "Saya ingin rezeki," tapi pikirannya masih memikirkan utang. Mereka berkata, "Saya ingin sehat," tapi pikirannya fokus pada rasa sakit. Mereka berkata, "Saya ingin damai," tapi pikirannya dipenuhi kecemasan akan masa depan. Napoleon Hill pernah menulis, "Pikiran adalah hal yang nyata. Ia dapat berubah menjadi kekayaan, kesehatan, dan keberhasilan bila dipadukan dengan keyakinan dan tujuan yang jelas." Tapi bagaimana jika pikiran ini dipadukan dengan doa yang tulus? Apa yang terjadi jika kita tidak hanya memohon kepada Tuhan, tapi juga membentuk medan energi yang sejajar dengan keinginan itu? Kita telah diajarkan untuk berdoa sejak kecil, tapi tidak pernah diajarkan cara berpikir yang selaras dengan doa itu. Ini seperti menanam benih, tapi setiap hari kita menginjak-injak tanahnya dengan pikiran negatif. Tidak ada yang tumbuh dari tanah yang dirusak oleh ketidakpercayaan. Mulai hari ini, bayangkan ini, kamu bangun di pagi hari, udara segar menyentuh wajahmu, kamu duduk diam, kamu letakkan tangan di dada, kamu ucapkan satu doa yang paling kamu harapkan. Tapi kali ini, kamu tidak hanya mengucapkannya, kamu merasakannya, kamu memvisualisasikannya. Kamu percaya itu sudah terjadi. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai desire with faith, keinginan yang menyala-nyala, dipadukan dengan keyakinan mutlak. Ketika kamu mengucap doa dengan energi seperti itu, sesuatu mulai bergerak di dalam dirimu. Subconsciousmu, alam bawah sadarmu, mulai menerima perintah. Pikiranmu berhenti ragu. Jiwamu mulai membuka jalur-jalur keajaiban. Doa tanpa pikiran positif adalah seperti nyala lilin di tengah badai. Tapi doa yang dipadukan dengan pikiran positif adalah seperti matahari yang menembus kabut paling tebal dalam hidupmu. Dan kamu tidak perlu jadi orang sempurna untuk mulai. Cukup hadir dengan kesadaran penuh. Saat kamu berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau mencukupkanku," maka pikiranmu harus menolak segala bisikan yang mengatakan sebaliknya. Saat kamu berkata, "Rezekiku datang dengan mudah," kamu harus menolak rasa malu, rasa tidak layak, dan memori lama tentang kegagalan. Pikiran positif bukan sekadar berpikir hal-hal manis. Itu adalah keputusan sadar untuk tidak membiarkan ketakutan memimpin hidupmu. Itu adalah latihan spiritual untuk mempercayai hal-hal yang belum kamu lihat. Seperti yang Hill tulis, apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia dan diyakini sepenuhnya bisa dicapai. Kata-kata ini bukan slogan, ini adalah hukum spiritual. Saat kamu memadukan doa dan pikiran positif, kamu sedang menyatu dengan kekuatan penciptaan itu sendiri. Bayangkan sejenak, bagaimana jika selama 3 menit setiap pagi kamu duduk tenang, menutup mata, dan mengucapkan satu doa yang paling dalam. Tapi kamu tidak hanya bicara. Kamu juga merasakan seolah doa itu sudah terkabul. Kamu mengucapkannya bukan karena putus asa, tapi karena penuh cinta. Kamu memeluk harapan itu seperti kenyataan. Kamu membiarkan seluruh tubuhmu bersyukur, bahkan sebelum apapun berubah. Lakukan ini 3 menit saja, tapi dengan sepenuh hati. Kamu akan mulai merasakan sesuatu bergeser. Hati yang biasanya gelisah, mulai tenang. Pikiran yang biasanya kacau, mulai jernih. Dan yang lebih mengejutkan, situasi eksternal mulai berubah. Orang-orang mulai memperlakukanmu berbeda. Peluang datang tanpa kamu duga.
Inspirasi muncul tanpa kamu paksa. Rezeki seperti mengikuti aroma doamu. Bukan karena semesta tiba-tiba menjadi baik, tapi karena kamu mengubah energimu. Kamu menjadi magnet dari apa yang kamu imani. Kamu tidak lagi meminta seperti orang yang kekurangan. Kamu hadir sebagai jiwa yang sadar bahwa Tuhan selalu memberi, dan kamu akhirnya cukup terbuka untuk menerima. Kita hidup di dunia yang bergetar. Doa bukan hanya suara, tapi getaran. Dan pikiran positif adalah frekuensi yang mengangkat doa itu ke langit tertinggi. Jadi sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu berdoa, tapi tidak sungguh percaya? Berapa kali kamu mengucap syukur, tapi masih menyimpan rasa takut akan besok? Berapa kali kamu berharap, tapi menolak membuka hati? Hari ini, kamu diberi kesempatan untuk memulai ulang, untuk mengubah caramu berdoa, dan yang lebih penting, mengubah cara kamu berpikir saat berdoa. Jangan biarkan lidahmu berkata, percaya, jika pikiranmu terus berkata, tidak mungkin. Pikirkan ini sejenak, apa jadinya jika kamu tidak lagi melihat doa sebagai permintaan, tapi sebagai penyelarasan energi? Apa yang akan berubah jika setiap kata dalam doamu bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga memancar dari pikiran dan keyakinanmu yang paling dalam? Napoleon Hill menyebut ini sebagai autosugesti, kemampuan manusia untuk mengarahkan pikirannya sendiri ke arah tujuan yang diinginkan, melalui pengulangan pernyataan positif yang disertai emosi dan keyakinan penuh. Dalam konteks doa, autosugesti bukan berarti kamu sedang memanipulasi realitas, tetapi kamu sedang menyambungkan frekuensimu dengan kehendak Tuhan yang sudah lebih dulu menginginkan kebaikan untukmu. Setiap kali kamu mengucapkan doa dan kamu menggabungkannya dengan gambaran jelas di dalam pikiran, kamu sedang menanam peta di dalam dirimu. Alam bawah sadarmu menangkap itu dan mulai mengarahkanmu ke arah yang cocok dengan peta itu. Tindakan-tindakan kecilmu mulai berubah, reaksimu terhadap masalah menjadi berbeda, energi yang kamu pancarkan menjadi lebih ringan dan lebih kuat. Doa bukan hanya tentang berkata, "Ya Tuhan, beri aku rezeki." Doa yang sejati adalah ketika kamu berkata, "Aku siap menjadi saluran rezeki itu." Doa bukan hanya memohon, tapi juga menyatakan kesiapan untuk berubah. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan kemungkinan, bukan ketidakmungkinan, kamu membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup oleh ketakutan. Orang yang hidupnya penuh berkat, bukan karena mereka lebih suci, atau lebih pintar, atau lebih diberkati sejak lahir, tapi karena mereka diam-diam belajar menguasai satu hal penting: bagaimana menjaga pikirannya tetap berada dalam getaran iman. Hill menulis, kepercayaan adalah elemen utama dalam setiap bentuk doa yang berhasil. Tanpa kepercayaan, doa hanyalah suara. Tapi dengan kepercayaan, doa menjadi frekuensi penciptaan. Ia menembus batas-batas logika. Ia mengubah realitas dari dalam keluar. Dan kepercayaan itu tidak datang dari luar. Ia harus dibangun dari dalam. Itulah mengapa kebiasaan ini tampak sederhana, tapi sangat kuat. Hanya 3 menit setiap pagi. Kamu duduk dalam hening. Kamu tarik napas. Kamu ucapkan doamu. Dan saat kamu mengucapkannya, kamu membangun gambar hidup dalam pikiranmu. Kamu melihatnya seolah sudah terjadi. Kamu merasa bahagianya. Kamu percaya kamu layak menerimanya. Kamu bersyukur seolah sudah memilikinya. Inilah kekuatan visualisasi kreatif yang Hill bahas dalam setiap prinsip suksesnya. Orang-orang paling berhasil di dunia ini selalu memulai dari gambaran mental yang jelas. Doa mereka bukan hanya permintaan, tapi pernyataan batin yang kuat. Dan setiap kali mereka mengulanginya, mereka sedang mengukir kenyataan baru dalam pikiran bawah sadar mereka. Bayangkan, jika kamu melakukan ini selama 30 hari berturut-turut. Bayangkan, tubuhmu
pikiranmu, emosimu, semuanya selaras dengan frekuensi keyakinan. Tidak ada lagi pertanyaan, apakah aku layak? Atau, kapan ini terjadi? Tapi kamu hadir dengan keyakinan yang tenang, bahwa semesta tidak pernah tertidur, bahwa Tuhan tidak pernah lupa, bahwa rezekimu tidak pernah hilang. Hanya belum kamu izinkan masuk. Doa yang disertai pikiran positif menciptakan perisai spiritual. Ketika orang lain merasa putus asa, kamu merasa tenang. Ketika keadaan tampak gelap, kamu tetap melihat cahaya. Dan kamu tahu, itu bukan karena kamu lebih kuat, tapi karena kamu telah melatih jiwamu untuk percaya. Ada momen dalam hidup seseorang ketika semuanya berubah. Dan momen itu seringkali sangat sederhana. Seringkali itu hanya dimulai dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Seperti mengucapkan satu doa dengan pikiran yang bersinar. Hari ini mungkin jadi momen itu untukmu. Kamu sudah cukup lama merasa tidak layak. Sudah cukup lama menahan beban di dalam hati yang tidak kamu bagikan ke siapapun. Sudah cukup lama berharap, tapi takut kecewa. Tapi sekarang, izinkan dirimu percaya lagi. Bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena jiwamu layak untuk hidup dengan penuh makna. Doa bukan hanya tentang apa yang kamu minta, tapi tentang siapa kamu menjadi saat kamu percaya. Kamu tidak sendiri. Ribuan orang menonton video ini dengan harapan yang sama. Masing-masing membawa luka, membawa impian, membawa rasa rindu akan perubahan. Dan saat kamu memilih untuk mempraktikkan doa ini dengan pikiran positif, kamu bukan hanya sedang mengubah hidupmu. Kamu sedang menjadi cahaya bagi orang lain yang belum tahu caranya. Kebiasaan kecil ini akan menarik keajaiban. Bukan karena magis, tapi karena Tuhan memang bekerja lewat pikiran manusia yang percaya. Dia menjawab bukan hanya suara, tapi energi. Dan saat energimu bersih, selaras, penuh iman, maka rezeki, cinta, kesehatan, dan kedamaian datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai jawaban yang sudah kamu siapkan. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Video ini sampai padamu karena jiwamu sedang memanggil perubahan. Karena bagian terdalam dari dirimu tahu, sudah waktunya berhenti ragu. Sudah waktunya hidup dengan kesadaran penuh. Sudah waktunya berdoa dengan keyakinan, bukan ketakutan. Mulailah besok pagi. Luangkan waktu 3 menit. Ucapkan doamu. Gabungkan dengan gambaran mental positif. Rasakan hasilnya seolah sudah nyata. Dan lihat bagaimana hidupmu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jika video ini menyentuhmu, jika kamu merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang, jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Berlanggananlah sekarang ke channel ini dan jadilah anggota untuk mendapatkan konten eksklusif yang lebih dalam, lebih spiritual, dan lebih transformasional. Dukunganmu sangat berarti, bukan hanya untuk pertumbuhan channel ini, tapi juga untuk menyebarkan pesan cahaya kepada ribuan jiwa lain yang sedang mencari arah. Klik tombol gabung sekarang, dan bersiaplah untuk hidup dengan doa yang penuh kekuatan dan pikiran yang penuh cahaya.